Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biyad shifa wa siha wal afiyah salamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi wa ila Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ashabihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البالوي ثم إلى روح شيخ قدر البلالي وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البلتاني وابن السيوطي ثم إلى روح أستاذ عبد الرحمن بن هادي المكسرة ثم إلى روح أستاذ سعد الشافعي الدين ثم إلى روح سيدنا عبد الله الشافعي ثم إلى روح سيدنا عبد الله الشافعي ثم إلى روح ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ونحن حق علينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شهد وكبنا لسوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل محضر الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, kaum masyarakat TKM Masjid Al-Hidayah, khusus Bapak Ustadz Nabil Setiawan, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Rojali, Haji Abdul Aziz, Haji Bakhtiar, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi dharain. Al-babu salisun fi fadilati birril walidain ay wa fi uquqihima kama fil haditsil marfu' la yara wajhi salasatu anfus al-'aqu liwalidayhi wa tariqu li sunnati wa man lam yusalli 'alayya idza dzukirtu baina yadayhi kana kama fil jawaril munazzam ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab ke-30, bab tentang fadilah berbakti kepada orang tua. Saya yakin banyak orang tuanya udah pada gak ada ini. Dan yatim piatu. Cuman ada juga yang masih ada orang tuanya, masih ada ibunya, masih bapaknya. Jarang yang masih sempurna. Kayak masih sempurna sih. Udah pada gak ada ya. Iya. Ai wa fi uqubati uqumaha kama fil haditsil marfu', atau di dalam kedurhakaan kepada keduanya sebagaimana ada di dalam hadis marfu'. Hadis itu ada 3, ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis mursal. Marfu itu dan hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau mauquf hanya sampai kepada sahabat, kalau mursal hanya sampai kepada tabi'in. Ini berarti hadis dari Nabi Muhammad SAW. La yara wajhi salasatu anfus, enggak akan melihat wajahku, kata Nabi, 3 golongan. Saya yakin seluruh umat Islam di dunia semuanya kepengen melihat wajah baginda Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, insan kamil, manusia yang semua orang mencintainya. Bahkan musuhnya juga banyak yang suka. Karena apa? Karena akhlaknya yang luar biasa, wajahnya indah, bahkan lebih terang daripada bulan. Bahkan kalau seandainya lampu mati, ada Rasulullah di situ, itu terang itu rumah. Jadi pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha malam-malam dia jahit baju yang rusak. Ketika jahit baju, jarumnya jatuh. Pas saat jatuh, pelita, orang dulu pelita kali ya, gandum ada listrik ini ya. Mati juga, gelap, ngeraba-raba kan ya, jarum. Lah kalau lebih dari kata ngeraba, ketemu juga ya, jarum. Dia ngeraba-raba tuh nyari jarum. Begitu lagi ngeraba-raba nyari jarum, baginda Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya, buka pintu, tuh rumah langsung terang, ketahuan tuh jarum ada di mana. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Masya Allah ya Rasulullah, wajahmu begitu indah, wajahmu terang luar biasa, sampai-sampai seluruh luar ruangan ini yang tadinya gelap terang dengan sebab wajah. Luar biasa. Kalau kita masuk ke rumah, mati lampu, tambah gelap itu, ya nggak? Tambah gelap gitu kan. Tapi saya pernah sekali-kali ngelihat orang meninggal yang saya pikir kalau seandainya tuh lampunya mati, ruangan itu terang dengan wajahnya. Itu guru saya, Ustaz Haji Fathur Rahman. Ustaz Haji Fathur Rahman bin Haji Ahmad Sarok yang saya sebutkan tadi itu di dalam tawasulnya. Begitu dia meninggal, usianya masih muda,
baru nikah. Istrinya ketika meninggal lagi hamil. Istrinya itu anak dari Kiai Haji Abdul Halim Bunjit Saki. Nah, Ustaz Haji Fatur Rahman ini lulusan Mesir, ngajar di sekolah saya di Al-Khairiyah. Itu guru bahasa Inggris, tapi di masjid ngajar fikih. Di masjid ngajar fikih, ngajar tafsir macam-macam. Di sekolah ngajar bahasa Inggris. Nggak tahu kalau dia itu ahli agama. Kalau pulang saya sering diboncengin karena pas dekat rumah dia, ya tetangga. Nah, beliau ketika meninggal itu senyumnya luar biasa, wajahnya putih bersih. Dan saya kebetulan pas di depan mukanya. Begitu kita takziah seluruh murid, alhamdulillah pas dekat mukanya, wajahnya putih. Dalam hati saya bilang, ini kalau seandainya ruangan ini gelap, dan ruangan ini nggak gelap betul, itu terang semuanya, ya, terang. Alhamdulillah dikasih lihat begitu, ya. Dan yang nyolatin dia di masjidnya berbeda dari sini, 2 kali sholat. Begitu selesai ganti, balik lagi jemaah lain. Selesai ada lagi, cuma nggak terlalu sampai ramai. Ya, yang datang itu bukan hanya orang Indonesia, dari Malaysia, dari Mesir, dari luar negeri. Kawan-kawan ini banyak dari luar negeri. Ya. La yara wajhi salah satu anfus, gak akan melihat wajah Nabi Muhammad SAW 3 kelompok ini. Siapa aja nih? Kita termasuk orang yang gak melihat apa enggak? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW di yaumul kiamah. Syukur bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Ada buku berjudul 25 amalan yang dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mau beli, takut juga belinya. Gitu. Kenapa? Kita amalin tapi hati kita jelek, nggak bisa juga, ya kan? Jadi yang penting tuh selain amal, hatinya harus bagus. Tidak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang hatinya itu ada permusuhan, ada dendam dengan sesama. Nah, pasti yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW orang yang punya hatinya bersih. Walaupun amalnya biasa-biasa saja, hatinya bersih, biasanya didatangi. Ya. Siapa yang pertama? Al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tuanya. Dia tidak akan pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW baik dalam mimpinya di dunia maupun nanti di hari kiamat. Dia tidak akan dianugerahkan untuk melihat wajah baginda Muhammad SAW. Lalu siapa orang yang durhaka? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya atau salah satunya menginjak usia lanjut, udah tua, bukan masih muda juga jangan ya. Kan terkadang kita ini berkata kasar kepada orang tua ketika orang tua udah berusia lanjut. Gitu. Tapi udah biasa juga ada anak-anak yang walaupun bapaknya masih usia 30, masih 26 atau 30-an, 40-an, ada juga yang berkata kasar sama orang tuanya. Ketika mereka sudah tua, kata Allah, wala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali engkau berkata ah. Tuh. Kita
Kita misalnya usia kita ini rata-rata udah 40-an ya. Itu ada yang masih muda ya, masih muda. Cuma beli yang gampang aja. Gitu. Toh beli emak nih generasi. Taruhlah, gitu aja nggak boleh. Entar dulu, menunda-nunda perintah orang tua nggak boleh. Apalagi sampai membentak. Zaman sekarang bukan hanya membentak, membunuh orang tuanya. Itu orang yang membunuh, saya yakin ya, mungkin bukan hanya tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mencium bau surga. Baunya kita kecium, gimana masuk kan gitu. Kalau sampai membunuh orang tuanya. Jadi wala taqulahuma uf, jangan berkata uf atau berkata wala tanhar, enggak boleh membentak. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah dengan keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, jangan meninggi. Suatu ketika saya lulus S2, uak saya datang ketemu dengan uak saya, namanya uak Khalidi. Dia bilang sama saya, lu jangan mentang-mentang udah lulus S2, bapak lu itu kagak lulus SD, jangan merasa lebih tinggi dari orang tua. Cakep bagaimana? Cakep. Alhamdulillah saya nggak pernah merasa tinggi orang tua. Gitu. Kalau kita bilang gini, iya, cuma iya saja. Coba anak sekarang, Masya Allah, kita ngomong 2 dia 8, terocos terus, gitu kan? Jangan pulang malam nih, malam sebentar bohong, mau kemana? Situ, udah langsung. Nah, itu pada begitu tuh. Begitu aja nggak boleh termasuk gerakan orang tua. Nah, dan itu pernah kita lakukan dulu ya, nggak? Iya, masih muda, masih kecil begitu kan. Sekarang udah tua, orang tua kagak ada. Nah gimana? Ya berbaktilah sama orang tua. Gimana caranya? Kirim doa, kirim sedekah, macam-macam. Pokoknya yang bisa membuat orang tua itu senang. Dengan apa? Dengan doa kita, dengan perbuatan baik kita. Ini setiap kita ngaji nih di sini, itu orang tua senang. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik dikabarkan oleh Allah melalui malaikatnya, si fulan bin fulan itu melakukan perbuatan baik. Karena setiap amal kita itu diperlihatkan. Inna a'malakum tu'ridu aqaribikum wa ashiratukum minal awad. Sesungguhnya amal-amal kita itu diperlihatkan kepada kerabat kita, keluarga kita yang telah mati. Jika dia diperlihatkan hal-hal yang baik, istabshiru, mereka senang gembira. Tapi jika dia diperlihatkan perbuatan kita yang tidak baik, dia malah berdoa. Mayit ini berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepadaku pada saat itu. Jadi ini agak berpendapat bahwa ini dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa mendoakan. Cuma kita nggak tahu lah ini gimana. Lagi batuk, lagi radang. Tadi jam 5 pengen WA sebenarnya nggak usah ngaji. Ya, kalau ngaji. Cuma saya pikir biasanya kalau saya ngaji saya sembuh. Biasanya yang ngaji sembuh. Ini dari sekian tadi ini batuk baru sekali. Kalau di rumah ini batuk terus. Di rumah sih nggak keringetan. Ini ada AC saya keringetan ya. Alhamdulillah. Ini keyakinan gitu. Kalau sakit ngaji, insya Allah sembuh. Itu aja. Walaupun cuma meriang-meriang sakitnya, ngaji insya Allah sembuh. Tapi kalau muter jangan coba-coba datang. Apa muter palanya 7 keliling datang nggak bisa. Gitu. Kalau cuma dikit-dikit demam-demam ya datang, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa punya keyakinan itu? Karena setiap orang yang datang ke masjid kemudian ngaji, maka turun malaikat di sini, kita nggak lihat aja.
Banyak malaikat di sini. Ada yang mendoakan kesembuhan, mendoakan kemiskinan kita biar miskin hilang, yang susah hilang, yang banyak dosa-dosanya diampunin, yang tidak dikasih hidayah Allah kasih hidayah. Dulu pernah saya cerita ada orang mabuk gitu, tukang mabuk sekali-kali ini datang ngaji. Begitu ngaji dikasih tahu siapa saja orang bersolat pada Nabi dengan suara kencang wajib bagi masuk surga. Jadi langsung Allah sholli ala Muhammad. Ketika mati diimpiin dia masuk surga. Ditanya kenapa? Kok nggak mau? Kok bisa masuk surga? Pada waktu saya jalan-jalan ada orang sedang ngajar. Di situ ahli hadis itu berkata begini. Lalu saya ikutin. Dan pada saat itu semua yang hadir diampunkan dosanya Allah SWT termasuk saya. Makanya tidaklah orang yang ngaji ketika keluar dari pengajian kecuali Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Mudah-mudahan kita selesai keluar minta Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang sakit disembuhkan, yang ada kesusahan Allah berikan kelapangan. Apalagi tanda-tanda orang atau perlakuan orang yang durhaka kepada orang tuanya. La'anallahu man dhahaba li ghairillah. La'anallahu man saraqa al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih tanpa menamakan. Allah melaknat orang yang menyembelih tanpa menyebut namanya, hanya atau menyebut selain namanya. Allah melaknat orang yang mengambil tanah walaupun hanya sedikit sekitar. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Kan banyak sekarang orang melaknat orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, atau bahkan juga menggibah orang tuanya, menggunjing orang tuanya. Kalau ada sampai begitu Allah laknat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, minal kabair, termasuk dosa besar ayyashtumar rajul walidayhi, orang yang mencela orang tuanya. Termasuk dosa besar orang yang mencela orang tuanya. Para sahabat tanya, "Faqulu kaifa yashtamu?" Bagaimana orang bisa mencela orang tuanya? Dan Nabi qala yashtumu rajula fa yashtumu abahu wa ummahu. Dia mencela orang lain lalu orang lain mencela orang tuanya. Anak zaman sekarang kalau sekolah, bapak itu jelek, menghina bapak orang lain. Lalu anak yang bapak ini dia akan berkata, bapakmu juga jelek, kayak monyet, kayak ini, lebih banyak. Itu termasuk durhaka sama orang tua. Mencela bapak orang lain atau orang tua orang lain yang menyebabkan orang tua kita dicela oleh orang tersebut, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Itu mesti dikasih tahu anak kita. Jangan suka mencela orang tua dari orang tua temanmu. Kenapa? Karena nanti orang temanmu akan mencela bapak, akan mencela umi, akan mencela itu. Dan itu sering terjadi di sekolah-sekolah. Benar gak Pak? Iya. Nah kita dulu juga begitu. Ya. Lagi sekolah kita ledekin teman kita dengan cara memanggil bapaknya. Kan ada orang-orang di sekolah itu nggak teman dikasih tahu bapaknya disebut. Ya. Ada namanya Iqbal, bapaknya Muhammad, panggil, Muhammad. Nah. Bapaknya dipanggil nggak teman, dipanggil lagi lah bapaknya. Jadi kan panggilan bapak. Gitu. Tapi maksudnya apa? Menghina, untuk menghina. Nah itu termasuk dalam kategori durhaka. Dan termasuk durhaka kepada orang tua. Ini jarang-jarang orang, termasuk kita mungkin yang udah tua ya. Buka walidain minal uquqi wal kabair, yang menyebabkan orang tua meneteskan air mata, termasuk dalam kategori uququl walidain, durhaka sama orang tua dan termasuk dosa besar. Contohnya gimana? Gampang, misalnya kita udah nikah,
tulis nikah, pindah jauh, pindah ya jauh, terus telepon, nak datang kemarin nak, perayaan, sampai orang tuanya nangis, itu termasuk durhaka. Atau lagi kita udah nikah, kemudian kita beli baju hutan yang bagus-bagus, orang tua nggak kita beliin, orang tua tahu istrinya dikasih baju yang bagus-bagus sementara orang tua yang dibeliin, membuat orang tua nangis, masuk neraka. Bahkan ada yang bilang, ada ulama yang kalau makan itu nggak mau bareng orang tua, nggak mau bareng orang tua. Kenapa? Khawatir apa yang dia mau kita makan. Ini kita lagi makan nih, sini ada ayam macam-macam, gitu kan? Makan bareng orang tua. Nah, begitu kita ngambil, ternyata orang tua kita mau, itu termasuk durhaka, kata ulama. Kalau anak kita lebih parah lagi, dia mau apa yang kita makan, benar kan? Apa yang kita makan dia mau tuh orang tua. Gitu. Orang saya begitu, ya. Kita makan bahannya, makan apa? Sama seperti Abi. Nah, kebetulan kalau di gua, alhamdulillah. Kalau di mana tuh, tahu nggak? Nah, mau nggak mau mana? Sampai lama begitu. Dia nggak mau makan bersama orang tuanya. Bukan nggak mau makan, takut ketika dia ngambil makanan, ternyata orang tuanya itu kepengen makanan yang dia makan. Tuh sampai segitunya tuh, ya. Jadi orang-orang yang durhaka sama orang tua itu kelak di yaumul kiamah dia tidak akan pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau dahulu kita terlanjur pernah durhaka sama orang tua, dan saya yakin kita pernah melakukan itu, maka balas sekarang ketika orang tua kita nggak ada. Caranya apa? Satu, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dua, kita doakan terus orang tua kita. Jangan sampai nggak pernah doain terus seharian ya. Bahkan ada orang bilang, ngadu kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, wah Imam Ali, hidup saya miskin banget. Ditanya, apa kamu sering ngobrol? Mau nyanyi-nyanyi di kamar mandi enggak? Apa kamu sering? Ini mungkin bukunya termasuk bikin orang miskin gitu ya. Oh enggak. Apa kamu di rumahmu ada sampah pada malam hari? Jadi kalau malam hari sampah belum dibuang, masih ada di dalam rumah kita, itu salah satu penyebab kita miskin. Salah satunya. Maka harus buang, ya. Misalnya di rumah nih, karena tong sampah ya. Nah, kita mau tidur itu masih ada sampah. Itu salah satu membuat kita miskin. Atau ada gelas piring yang belum bersih. Makanya sebelum tidur itu semua piring-piring dicuci. Begitu juga sampah-sampah dibuang. Saya kasih tahu sih saya begitu. Jangan sampai ada piring yang belum dicuci. Jangan sampai ada sampah-sampah yang belum dibuang. Sampai akhirnya semuanya enggak. Satu ditanya, apakah engkau tidak mendoakan orang tuamu? Iya, saya tidak pernah mendoakan orang tua saya. Itulah yang menyebabkan engkau miskin. Gitu. Jadi kalau mau kaya, nah doain orang tua. Gitu. Doain orang tua tiap hari. Gitu. Wiridin kalau perlu. Dulu saya sudah bilang, kalau kita baca istighfar, ikutin orang tua. Robbighfirli atau astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Kalau saya istighfar 100.000, 100-nya pakai itu. Hanya 100 saya pakai. Kalau 1000 kelamaan gitu ya. Yang pertama saya baca astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya sampai 1000, sampai 100. Nah, baru baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim yang 900. Kalau saya punya ini yang udah meninggal, saya ikutin lagi dia. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li zawjati. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li zawjati. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li zawjati. Ada lagi yang mau baca? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya li jami'il muslimin
wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Itu top itu dah. Top. Kalau dibaca 100 kali, insya Allah matinya husnul khotimah. Gitu. Karena siapa saja orang yang sering mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain, insya Allah matinya husnul khotimah. Karena kata Imam Nawawi, siapa saja yang melazimkan kalimat misalnya, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, kan orang lain kan? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma faz ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbil alamin, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbil alamin, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Dibaca sebelum sholat subuh, dilazimkan, maka kata Imam Nawawi Al-Bantani, kelak dia akan mati husnul khotimah. Saya berkesimpulan, kalau begitu, siapa saja orang yang sering mendoakan saudara-saudaranya, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena ada cerita, ada orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikabarkan oleh Nabi itu orang ahli surga. Gara-garanya apa? Kalau mau tidur dia cuma bilang, "Ya Allah, saya maafkan seluruh orang-orang yang berbuat zalim kepada saya." Jadi ahli surga. Gitu. Nah, kita bisa nggak gitu? Nah, cobain lagi itu, kali aja yang dikabarkan sebelum mati, pulang, Anda ahli surga. Kenapa? Karena di dalam hati Anda tidak ada kebencian kepada orang, bahkan terhadap orang yang menyakiti kamu. Makanya kata Mbah Maimun itu, kalau kamu nggak bisa sholat tahajud, jangan tahajud. Kalau kamu nggak bisa sholat sunnah, jangan sholat sunnah. Kalau kamu nggak bisa puasa Senin Kamis atau puasa sunnah, jangan puasa Senin Kamis. Kalau kamu nggak bisa melazimkan baca Quran, jangan bisa baca Quran. Tapi hatimu mesti baik sama orang. Tuh. Hatimu mesti baik sama orang. Kalau hatinya baik dengan orang, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, maka itu bisa membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita mau orang terkadang dengki banget, hampir tiap hari ada kita ngomongin gibah, yang berseberangan sama kita gibahin, ya kan? Benar. Iya, makanya amalan hati itu luar biasa deh, daripada amalan yang zahir. Ya. Ada orang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi hatinya baik, itu bisa menuntut dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah maaf itu nanti ya. Wadari kuli sunnati, orang yang meninggalin sunnah Nabi Muhammad SAW, dia pun tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Apa? Sunnah-sunnah Nabi banyak. Kalau kita ngeremehin aja misalnya, itu bisa menyebabkan kita nggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Contoh, nih siwak. Sunnah Nabi kita remehin, siwak. Cuma gitu aja, ngeremehin doang deh. Meremehkan sunnah Nabi bisa menyebabkan kita nggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke masjid, sunnah Nabi baca doanya, Allahumma ighfir dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Entar keluar, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Sunnah Nabi. Ketika masuk masjid di sini, ada yang udah itikaf. Nah, baca doanya, Pak, itikaf. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Yang belum baca sekarang, bacanya apa? Ya Allah, saya itikaf sejak saya masuk sekarang. Artinya kalau kita baca itu sejak kita tadi masuk sampai sekarang itikaf. Ya Allah, saya itikaf sejak saya masuk masjid. Ada yang belum? Itikaf aja udah. Gitu. Maka setiap masuk masjid, walaupun hanya mau sholat, baca. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku berada di masjid karena Allah Ta'ala. Udah dapat iktikaf, dapat pahala iktikaf, pahala ngaji dapat, pahala iktikaf dapat.
macam-macam pahala dapat. Ya. Indonesia bisa nggak? Bisa, gampang aja. Ini gampang. Ya. Yang gampang-gampang aja. Niatnya apa? Saya iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid. Oh, udah jadi. Ya lah. Iya. Yang gampang-gampang aja di masa saya. Kecuali sholat pakai bahasa macam-macam nggak boleh. Allah Maha Besar, Allah nan gada, Allah gede banget, itu nggak boleh. Ya. Harus pakai bahasa Arab. Doa boleh pakai apa-apa, niat juga boleh. Ya. Ini baru dua nih, ya. Belum banyak. Insya Allah kita teruskan lagi. Ya. Minggu depan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan jemaah pada umumnya. Al-Fatihah.